bukti dari attendance kalian, mohon untuk kalian bisa meng-screenshotkan foto kalian di laptop ataupun di handphone dengan cara klik saja screenshot atau klik saja print screen di laptop kalian dan simpan bukti dari webinar ini sebagai bukti kalian untuk administrasi di Prakerja. Nampaknya sudah 100 orang join, Pak Riki. Silakan Pak Riki untuk melanjutkan acara ini. Baik, mungkin yang perlu diingatkan kembali adalah nyalakan kamera depan. Untuk diaktifkan kamera depannya, agar kami bisa melihat wajah teman-teman, karena sesi ini kami rekam. Oke, sesi ini kami rekam, jadi teman-teman nanti kita memiliki bukti valid bahwa teman-teman sudah melaksanakan webinar. Jadi yang masih belum menyalakan kamera, silahkan nyalakan kamera depannya. Dan silahkan sambil absen, chat, silahkan. Oke, saya melihat masih banyak yang belum menyalakan kamera depan. Silahkan dinyalakan kamera depan, karena kami sedang scroll layar per layar, agar kami bisa merekam wajah teman-teman. Oke, baik. Kita mulai saja. Selamat pagi untuk waktu Indonesia bagian Barat, selamat siang untuk Wita dan WIT. Selamat datang di RCK, terima kasih telah memilih program kami. RCK adalah penyedia materi. Nah, sedangkan sekolahmu adalah platform yang kita gunakan. Jadi platform itu adalah sistem yang kita gunakan buat teman-teman yang selama ini belum pernah terbiasa dengan belajar online, sistemnya kita harus berterima kasih kepada sekolahmu. Sedangkan penyedia materi, pembuat materi, ya, itu adalah kita. Nah, webinar ini adalah kegiatan wajib yang diwajibkan oleh Prakerja, agar teman-teman benar-benar bisa merasakan manfaat dari pelajaran yang kalian beli. Jadi, kenapa harus seperti itu? Karena dari hasil evaluasi gelombang 1 sampai 3, ini banyak sekali yang merupakan hanya ajang mencari insentif. Sedangkan nanti tujuan dari Prakerja adalah seusai pandemi nanti, teman-teman mampu bersaing dengan teman-teman yang lainnya ya di dunia kerja. Oke, makanya mungkin teknik dari RCK yang kita ajarkan ada 5 teknik. Sebenarnya ada teknik wawancara kerja, ada teknik berbicara depan umum, teknik presentasi, lalu ada teknik bekerja dalam tim, dan memasarkan kemampuan diri. Semua ini tergabung dalam communication series-nya RCK. Jadi 5 ini ada dalam communication series-nya RCK. Apa yang disebut dengan communication series? Communication series adalah satu series pelajaran yang kita ajarkan berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh communication. Maksudnya gimana? Pak, saya kan dari ini, Pak, saya dari ini, saya teknik kerjasama dalam tim, teknik wawancara kerja, emang bisa gabungin semua. Nyambung semua. Oke. Yang kita ajarkan adalah ilmu yang selama ini sudah dilupakan, ilmu yang jarang sekali dipakai. Padahal ilmu tersebut ada dan lahir karena kita merupakan makhluk sosial, yaitu ilmu communication. Loh, emang penting Pak ilmu communication? Saya kasih contoh. Buat teman-teman, dari zaman kita kecil sampai dewasa, sistem, kita bilang sistem ya, sistem belajar kita itu tidak mengizinkan kita untuk banyak berbicara. Coba perhatikan zaman sekolah. Ya. Coba perhatikan zaman sekolah,
kalian mendengarkan guru, mencatat, setelah mencatat, dihafalkan, lalu besoknya tes tertulis. Jarang sekali tesnya lisan. Makanya kalau sudah tes hafalan, ngomong gitu ya, itu paniknya minta ampun. Bener ya? Ya, sudah tes hafalan, paniknya minta ampun. Itu jangan hafalan deh. Tiba-tiba kamu dipanggil ke depan kelas sama guru. Rudi Hidayat, kamu maju. Wah. Abbas, kamu maju, Bas. Kayak gitu. Nur Hikmah, tolong kamu maju ke depan kelas. Wah, kalian bertiga ke depan kelas. Apa yang kalian lakukan? Saling pandang-pandangan, bingung mau ngapain. Ya kan? Pertama. Yang kedua, setelah gurunya bilang, coba Rudi, kamu jabarkan rumus yang nomor 1. Ini anggaplah pelajaran matematika. Rudi itu dia tulis aja, dia coba tulis. Terus majulah Abbas. Nomor 2, nomor 3 Nur Hikmah. Yang paling benar adalah Nur Hikmah. Coba untuk Rudi dan Abbas silahkan duduk. Apa yang Rudi dan Abbas rasakan? Malu gak? Enggak. Yang Rudi dan Abbas rasakan adalah, alhamdulillah akhirnya gue duduk. Ya kan? Padahal itu adalah kesempatan kita menjual potensi diri. Ya dong? Tapi karena kita sangat demam panggung, disuruh duduk tuh kita happy-nya minta ampun. Nah, sekarang kita tanya, apa kabarnya nih si Nur Hikmah yang sendirian di depan? Padahal dia kan berhasil kan? Udah bener sendirian tuh. Yang lain udah kalah. Dia berhasil sendirian. Apakah ada perasaan bangga? Tidak. Yang ada perasaan tertekan. Waduh, gue nih, katanya gitu. Apa yang ada dalam pikirannya Nur Hikmah? Pada saatnya, oke Nur Hikmah, pertanyaan terakhir. Kamu tolong jabarkan jawaban ini. Yang ada dalam pikirannya Nur Hikmah adalah, bukannya bagaimana gue membuktikan bahwa saya benar tadi bukan gara-gara keberuntungan. Enggak. Yang ada di pikirannya Nur Hikmah adalah, kapan saya duduk, kapan saya duduk, kapan saya duduk. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa untuk diekspos. Makanya saat disuruh nyalain kamera depan, kadang kita malu-malu. Ya kan? Tapi kalau sama gebetan, waduh, belum disuruh nyalain kamera, udah nyalain kamera duluan. Cuman kalau disuruh berbicara depan umum, ya, kita paling nomor terakhir deh. Contoh, anggaplah si Dwinanda. Dwinanda lagi upacara. Dipanggil lah sama kepala sekolah. Kepala sekolahnya namanya Zainuddin. Coba Dwinanda dari kelas 1B maju ke depan, kata gitu. Tolong baca teks proklamasi. Apa yang Dwinanda biasanya rasakan kalau disuruh kayak gitu tiba-tiba? Ya kan? Mending gue mati aja deh, mampus deh, katanya gitu. Ya kan? Jadi perasaan kita saat diberikan kesempatan untuk bersinar, itu malah jadi ngeblank, malah jadi akhirnya kita redup. Oke? Jadi sekarang coba teman-teman perhatikan. Bagaimana sih caranya kita mau dihargai oleh orang lain kalau kita tidak speak up, kalau kita tidak menyampaikan idenya kita. Yuk sambung-sambungin semua pelajarannya RCK. Teknik wawancara kerja. 1 dulu nih. Kucuk-kucuk datang, ketemu sama HRD, dua-duanya orang asing, nggak ada yang kenal. Ya kan? Nggak ada saling kenal nih. Tiba HRD tapi tahu nih, dia kan megang CV-nya kamu kan. Silakan duduk Nopal Hermansyah ya namanya ya. Oke, silakan duduk Nopal, kata gitu. Duduklah si Nopal. Ditanyalah, Nopal, boleh ceritakan tentang diri Anda? Pusing tuh si Nopal. Aduh, mulai dari mana ya gue cerita? Ya kan? Masa nama saya Nopal Hermansyah, ngapain? Orang ada di tulisan. Ya kan? Saya tinggal di kampung Bojongkoneng. Ngapain? Orang ada di tulisan. Sesuatu yang kamu bawa ke dalam ruangan, yang informasinya sudah ada, terus kamu bacakan ulang, fungsinya buat apa? Ngapain?
Yang dibilang ceritakan tentang diri Anda adalah coba rangkumlah CV yang Anda punya, yang Anda kasih ini dalam bentuk kertas ini, jadikanlah sebuah cerita. Gitu. Halo Pak, panggil saja saya Nopal. Jadi saya memberanikan diri untuk melamar kerja di sini karena menurut saya ada beberapa kriteria dari perusahaan ini pada saat di job description yang diutarakan kemarin, saya merasa bisa memenuhi. Kalau Bapak boleh lihat di CV saya, Bapak bisa sambungkan antara job description A dengan kemampuan saya di bidang A, dan B dengan kemampuan saya di bidang B. Saya ceritakan masing-masing kemampuannya. Jadi begitu datang disuruh ceritakan tentang diri Anda itu bukannya nama saya Nopal, saya tinggal di bosen kayak anak SD. Ya enggak? Jadi intinya kalau memang teman-teman mau potensi dirinya beda daripada orang lain, jangan pilih jawaban yang standar. Tapi juga jawaban yang nggak standar bukan jawaban yang aneh-aneh. Ya kan, Pak, saya bukan teknik wawancara kerja, Pak. Saya teknik bekerja dalam tim. Orang kadang nggak kepikiran ya, Pak. Emang apaan sih teknik bekerja di dalam tim? Nyambungnya apa? Kayak gitu. Loh, kalian mau masuk organisasi kan? Perusahaan itu adalah sebuah organisasi. Ya kan? Kalian ini sudah berorganisasi dari kecil. Enggak, Pak, saya nggak pernah masuk ormas. Nggak pernah OSIS juga zaman sekolah. Loh, emang organisasi itu doang? Keluarga itu adalah organisasi, tahu. Kumpulan manusia yang sepakat memiliki peraturan, yang mengikuti norma dan menganut nilai-nilai. Sepakat kan kalian? Walaupun dari kecil dipaksain sama orang tua, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Oke, silakan di-mute, Min. Oke, kita lanjut. Buat teman-teman, mohon untuk mic-nya tidak terbuka karena nanti akan terganggu dengan back sound. Saya lanjut. Teknik bekerja dalam tim. Pak, saya mau menawarkan potensi diri saya bahwa saya adalah orang yang tepat untuk bekerja di dalam tim. Karena perusahaan mencari orang bukan yang orangnya mencolok sendiri, gitu. Misalnya, ada kumpulan para pegawai wanita, Nurul Hidayah, Darmawati, Indriani, misalnya gitu. Ngumpul tuh. Datang ke HRD. Pada ngumpul semua nih. Akhirnya, yang dilihat sama HRD apa? Kemampuan kalian bekerja sama kan? Bukannya, hello, saya mantan model, saya pasti yang paling dipilih. Gitu. Hello, saya reviewer jilbab keren, pasti yang paling dipilih saya. Nggak gitu. Karena kalian masuk ke dalam organisasi supaya bekerja sama, bukan saling julit-julitan. Jangan sampai begitu sudah kerja, yang satu ternyata kesulitan dalam bekerja, anggaplah si Nurul kesulitan dalam bidang A. Karena Darmawati ini orangnya pintar, dia tahu dan dia berpengalaman, dia membantu. Bukannya bilang sama Indri, males gue kerja sama Nurul, nggak bisa kerja dia. Gitu. Ujung-ujungnya, akhirnya yang hancur apa? Departemen ya kan? Ya nggak? Karena kalian nggak bekerja sama. Gitu. Jadi intinya, bagi teman-teman, coba perhatikan bahwa teknik yang diajarkan oleh RCK adalah teknik yang sebenarnya kalau kalian belajar dari kecil dan dipelajari secara sistem, bisa bayangkan nggak kalian sudah terkenal apa sekarang? Contoh, si Imron lagi ngantuk, bela-belain dia ikut Zoom. Karena dia pikir bahwa sebenarnya gue harus bisa nyambungin apa yang gue pelajari pakai aplikasi itu cuma klik-klik ya, tinggal nunggu centang hijau. Tapi kehidupan nyatanya kayak apa? Nyambungnya apa? Gitu loh. Jadi kita benar-benar harus bisa nyambungin teknik bekerja dalam tim, teknik berbicara di depan umum.
Siapa di sini yang takut kalau dikasih mic suruh ngomong? Coba tunjuk tangan kalau dikasih mic suruh ngomong. Terus berani. Si Reddy berani nggak tuh? Reddy Rahadian berani nggak? Kalau dikasih mic disuruh ngomong, ya kan? Langsung kejang-kejang tuh si Reddy tuh. Kalau dikasih mic disuruh ngomong, ya nggak? Bu Elis Widianingsih misalnya. Biasanya Bu Elis kalau ngomong sama, misalnya Bu Elis kalau ngomong sama anak-anaknya cepet. Tapi begitu dipanggil Pak RT, Bu Elis, tolong Bu, ayo ke posyandu penyuluhan ibu-ibu. Aduh, sia, katanya gitu. Aduh, kumaha ya, katanya gitu. Panik. Karena apa? Kita tidak terbiasa. Ya, kalian ini pintar di bidang masing-masing. Si Rian Aditya mungkin jago di bidang tertentu. Saya mana ngerti, misalnya ngelas, teknik mengelas. Saya mana ngerti si Sangga Buana ini ternyata admin yang sangat admin yang sangat cekatan. Saya nggak bisa. Tapi kalau kamu baik, kalau kamu bagus, kenapa tidak disampaikan kepada orang lain? Teknik menyampaikannya ada. Gitu loh. Makanya apa yang kita buat tuh depannya ada teknik. Kenapa? Karena sebenarnya udah ada di alam bawah sadar kita cara ngomong. Jangan sampai kita jadi orang yang frustrasi, ngerti gak? Contoh kayak orang tua nggak nyuapin anak kecil, anak balita. Orang tua otaknya besar, anak kecil otaknya kecil. Tapi orang tuanya pengennya anaknya mengerti apa yang dia pikirkan. Karena anaknya lari-lari, orang tuanya frustrasi, bentak-bentak. Makan nggak? Cepat sini, marah-marah. Loh, yang otaknya lebih besar sopo? Ya kan? Kenapa kamu nggak pakai cara lain? Kamu kan lebih pintar. Si Raffi ini kayaknya pernah nih disuapin sambil diomelin. Yang senyum aja dia. Jadi, kita berpikir bahwa kalau kita berbicara dengan orang lain, pastikan orang lain tersebut mengerti. Contoh, dulu tuh ada yang ngisi rating. Ini siapa sih yang ngisi video di RCK katanya, di greeting from RCK gitu. Ini yang ngisi video kayaknya ngomongnya pelan banget, membosankan. Ya, gitu. Tapi di satu sisi ada juga yang bilang, terima kasih ya penjelasannya sangat runut. Saya yang lambat dalam belajar juga jadinya mengerti. Jadi remember, cara kita mengajarkan kepada orang lain menceritakan kehebatan kita harus kita adjust, harus kita sesuaikan dengan apa kondisi orang tersebut. Gitu. Misalnya Asep Herianto. Waduh, namanya udah keren. Asep Heri ternyata jago bikin furniture. Kalau Asep Heri bikin furniture saja, hanya orang yang lagi butuh sofa baru yang akan datang ke dia. Tapi kalau Asep Heri saat bikin furniture, dia videoin, dia rekam, dia akan bilang, oh ini ceritakan kepada orang lain. Jadi coba PR nih, habis ini saya tutup webinar nih. PR buat kalian, nggak usah dikumpulin, biar lihat sendiri aja. Pulang dari webinar, nyalakan kamera depan, jangan buat joget TikTok. Nyalakan kamera depan, Anda review. Ya, webinar ini tadi sama Mr. Ricky ngapain, misalnya gitu. Anda review, hai teman-teman, hari ini tuh gue ngapain gitu sama, coba ceritain, coba Anda tonton ulang. Ya, kalau masih terbata-bata, ulang lagi. Sampai jadinya bagus, Anda posting di sosial media Anda. Bisa bayangin nggak kagetnya teman Anda? Yang tadinya Anda biasanya si Zulmi Akbar statusnya galau-galau, mencintaimu apa adanya adalah jalan hidupku, tiba-tiba statusnya jadi keren, bikin review makanan, bikin review sesuatu, tapi ngomongnya baik. Bagus. Jangan kayak odading Mang Oleh gitu ya. Oke. Jadi intinya, kalau kamu mencoba menjual potensi diri dengan cara baik, kerjaan itu kamu bukan cari, yang nyari kerjaan malah yang nyari kamu, bukan kamu yang mengemis-ngemis pekerjaan. Jamin deh. Coba perbaiki portfolio. Ya. Buat teman-teman,
Saya rasa ini bisa menjadi gambaran bagaimana menyambungkan apa yang kalian pelajari dengan dunia nyata. Terima kasih sudah join di kelasnya RTK. Selalu jaga kesehatan, ya, protokol kesehatan, pakai maskernya, jangan dijidat. Oke? Jangan lupa untuk selalu menyelesaikan 100%. Kalau ada kendala silahkan ditanya di forum tanyamu atau DM IG. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan belajar yang lainnya. Oke? Salam progres. Silakan admin.